Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngorek, ngobrol redaksi Tangerang Express. Kali ini podcast kami spesial, karena kalau biasanya kami podcast di studio yang ada di Modern Land Kota Tangerang, tapi kali ini kita berkunjung langsung ke rumah salah satu anggota DPRD Provinsi Banten, yaitu Bapak Haji Dede Rohana Putra SEMSI. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede sudah diperkenankan kami berkunjung ke sini dan sekaligus mengerjai Pak Dede nih untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan temanya yaitu terkait dengan keuangan atau APBD Provinsi Banten. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa tupoksi Dewan itu salah satunya adalah budgeting dan juga nanti controlling. Dalam hal ini kita akan mencari tahu bagaimana positioning Dewan mengawasi eksekutif, dalam hari ini pemerintah Provinsi Banten, untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan dalam APBD. Baik, sebagai pembuka, Pak, saya manggilnya Akang aja ya? Boleh, Kang Dede boleh. Siap, Kang Dede. Jadi teman-teman, beliau ini Dewan Milenial, walaupun udah periode kedua, tapi beliau itu baru usia 40, baru usia 40-an, 41. Kang Dede, bagaimana Kang Dede melihat progres APBD khususnya pendapatan di Provinsi Banten? Ya, baik. Kang Roni dan pemirsa dimanapun, program Ngorek ya. Nah, iya. Ini kreatif juga namanya, Ngorek ya. Untuk mengorek isu gitu. Untuk mengorek isu, singkatannya dari ngobrol redaksi. Ngobrol redaksi Tangerang Express Iya, ya. iya. Baik, alhamdulillah saya dengan senang hati bisa berbagi informasi, diskusi sama Tangerang Express, ada Kang Roni ya, terkait dengan pertanyaan tadi bagaimana progres pendapatan asli daerah Provinsi Banten di tahun 2026 ini sampai bulan Mei lah kira-kira ya. Kalau kita lihat, kemarin kita sudah rapat koordinasi untuk evaluasi APBD triwulan pertama, bahkan kemarin datanya sampai cakrulan sampai 4 bulan, bahkan sudah kegambar di Mei ya. Jadi memang pemirsa Banten Express dimanapun berada, kondisi hari ini APBD kita, progres pendapatannya memang masih di bawah target, masih di bawah rata-rata tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu rata-rata sehari bisa di angka 18 miliar sampai 20 miliar. Nah, kondisi hari ini, potret hari ini, sehari itu bahkan awal-awal tahun kemarin cuma 10 miliar, 12 miliar, sekarang baru naik di angka 13 miliaran sampai per Mei ya. Kita lihat nanti Juni mudah-mudahan ada pergerakan yang cukup baik mudah-mudahan. Tapi di sampai akhir Mei kemarin itu baru di angka 13 miliaran per hari. Jadi kalau bulan Mei misalnya itu harusnya sudah mencapai di angka 45% harusnya di akhir Mei. Kalau kita proporsional atau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Kemarin pencapaiannya baru 30-an% sampai akhir Mei. Jadi ada loss sekitar 10 sampai 15%-an. Nah, ini memang agak mengkhawatirkan. Kita coba minta kepada Bapenda untuk coba menggunakan cara-cara kiat-kiat yang bisa mengedukasi dan menjemput para wajib pajak. Nah, makanya kemarin di media sosial sempat ramai juga bahwa Bapenda itu mengedukasi sampai jemput bola sampai ke lahan-lahan parkir misalnya di pusat-pusat perbelanjaan ya, di kawasan parkir industri misalnya, dalam rangka sebenarnya mengedukasi dan mengingatkan kepada masyarakat untuk bayar pajak. Tapi kemarin kita coba panggil juga Ekbang Provinsi Banten Pak Ismail, kita ingin juga melihat potret bagaimana perkembangan investasi, termasuk kita panggil juga Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu ya, Bu Virgo, juga kita ingin bagaimana realisasi investasi di Provinsi Banten. Tapi ternyata semuanya itu saling keterkaitan. Jadi pendapatan daerah itu capaiannya rendah bukan semata-mata memang Bapenda itu gerak
Geraknya lambat. Geraknya lambat. Nah, tapi memang ada faktor lain juga. Walaupun memang kita akui memang belum optimal gerakannya, tapi memang ada faktor lain gitu. Salah satunya apa? Yaitu pelambatan ekonomi. Kita tahu sejak awal tahun ada perang Iran dan Amerika Israel, ini berpengaruh terhadap supply minyak ya ke seluruh dunia. Kita tahu juga bahwa dolar juga harganya meningkat. Akhirnya ini arus investasi yang masuk ke Indonesia juga akan tersendat. Walaupun memang di realisasi laporan di Dinas Perizinan itu masih cukup tinggi, tapi memang aktual di lapangan, realisasi di lapangan itu kondisi masyarakat memang makin sulit. Nah, mungkin ini faktornya kenapa masyarakat itu untuk bayar pajak itu banyak yang menunda, banyak yang nunggak, atau mungkin banyak yang nanti saja dulu karena masih ada kebutuhan yang lain karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Nah, maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwa pendapatan daerah itu memang bukan hanya di sektor salah satu pajak. Maksudnya primadonanya pajak kita itu kan kendaraan misalnya. PKB ya Pak ya? PKB. Makanya ke depan itu kita coba bagaimana supaya ada potensi-potensi pajak yang tidak hanya di kendaraan. Nah, sekarang kan primadonanya kendaraan. Sedangkan kendaraan itu lebih banyak kepada masyarakat umum. Nah, tapi misalnya kalau pajak yang menyasar kepada Pertambangan misalnya Pak? Pertambangan. Kalau pertambangan memang kita harus ada bagi hasil dengan kabupaten kota. Oh, dengan kabupaten kota. Kalau yang kewenangannya kewenangan mineral batuan ya, tapi kalau yang batu bara dan sebagainya memang ada di pusat. Nah, ini memang menjadi catatan buat kita. Kondisi kita hari ini harus prihatin, harus mulai coba mengevaluasi mana belanja-belanja yang kita harus prioritaskan, mana yang mungkin harus kita tunda dulu sampai pendapatan sesuai dengan target atau mencapai sesuai dengan kebutuhan yang kita akan gunakan buat belanja. Seperti itu, Kak Roni. Siap. Kalau dari berbagai sektor itu yang primadonanya itu masih PKB, Pak? Pajak kendaraan bermotor. Betul. Masih sampai hari ini kita dari 7 triliunan itu pajak kendaraan bermotor sama biaya balik nama ini yang masih dominan. Kalau biaya balik nama ini kan lebih cenderung kepada kendaraan-kendaraan baru. Sedangkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru itu melambat. Ditambah lagi masyarakat banyak yang beli sekarang ke kendaraan listrik. Iya. Kalau kendaraan listrik, maka biaya balik namanya juga rendah. Iya. Bahkan ada yang bebas pajak ya. Iya. Nah, ini memang akhirnya menjadi sebuah dilema di pemerintah di daerah ya, yang daya beli turun dan ketika ada yang beli pun sekarang sudah 30-40%-nya orang belinya kendaraan listrik. Jadi jalan tetap macet tapi pendapatan tidak meningkat. Jalan tetap rusak karena kendaraan nambah, tapi pendapatan nggak bertambah gitu karena banyak yang kendaraan listrik. Gitu. Nah sekalian Pak, ini sebenarnya juga jadi pertanyaan banyak orang ya. Itu kan harga listrik, mobil listrik itu harganya kan nggak murah Pak. Cuman PKB-nya mohon maaf nih, kayak kita ambil sampel aja, yang merek paling populer tuh merek Tiongkok gitu ya. Itu harganya 950 juta, katanya bayarnya cuma 150 per tahun. Ya. Itu gimana sih Pak? Udah ada pembahasan nggak sih kalau di provinsi? Jadi gini, pemerintah pusat itu memberikan insentif supaya masyarakat mau beralih ke kendaraan yang EV ya, kendaraan listrik dengan harapan supaya ketergantungan terhadap subsidi BBM termasuk juga rendah karbon. Kalau kendaraan yang menggunakan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar ini kan merusak lingkungan. Jadi pemerintah ingin beralih supaya masyarakat beralih sebagian, supaya tidak ketergantungan, supaya juga mengurangi polusi. Maka supaya orang mau pindah itulah dikasih insentif. Salah satunya free pajak. Nah, pemerintah pusat itu sampai hari ini belum mengizinkan kepada daerah-daerah untuk memungut pajak terhadap kendaraan listrik. Sempat awal tahun kemarin sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, daerah boleh memungut tapi tidak memberatkan, mungkin nggak terlalu besar. Tapi setelah itu ramai di media massa, termasuk di masyarakat, akhirnya mencabut kembali surat edaran tersebut bahwa dinyatakan pemerintah daerah tidak boleh memungut pajak untuk kendaraan listrik. Awalnya sudah
mempersilahkan terhadap daerah kebijakannya seperti apa. Tapi mungkin pemerintah khawatir ketika pemerintah masih mendorong supaya masyarakat beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan EV, ke kendaraan listrik, malah dikenakan pajak, nanti orang pada nggak mau. Nah, seperti tadi kasusnya Kang Roni, nilainya sekitar 900 juta, kok bayarnya 110, itu nggak bayar pajak. Iya. Itu hanya bayar asuransi. Iya. Asuransi dari Pesen SWD KLLJ ya, ya, gitu. sama Jasara Harja. Jasara biasanya. Harja. Iya. Jadi nggak dia bayar pajaknya karena memang di free-kan, ini tidak boleh dibungut. Kita sih kalau dibolehkan bungut, tapi mungkin pajaknya tidak sebesar dengan kendaraan konvensional, ya minimal 50%-nya. Kenapa asumsi 50%-nya? Karena tetap mobil tersebut maupun listrik maupun yang konvensional tetap menggunakan jalan, tetap merusak jalan, tetap membuat kemacetan jalan. Sedangkan uang pajak itu digunakan buat membangun jalan, gitu ya. Tapi bagi pemerintah jangan dulu, gitu. Mungkin nanti kalau mungkin kalau jumlahnya pengguna mobil listrik sudah mayoritas, mungkin pemerintah baru mulai melonggarkan, membolehkan. Kalau hari ini sih per data yang kita miliki sudah hampir 20 sampai 30% kendaraan yang beredar itu sudah kendaraan listrik, kendaraan yang beredar. Tapi kalau belanja kendaraan sekarang itu udah lebih dari 30%. Kalau ada yang belanja 100 itu sudah hampir 40-nya adalah kendaraan listrik, gitu. Seperti itu. Baik, kita masih di PKB nih Pak, balik lagi. Kan dulu sempat ada stimulus dari pemerintah Provinsi Banten ya, ada pemutihan, kemudian ada penghapusan denda gitu. Apakah mungkin itu digulirkan lagi untuk mendorong itu? Kepengennya masyarakat sih kalau bisa tiap tahun selalu dikasih pemutihan, ya, selalu dikasih amnesti atau pengampunan pajak. Tapi bagi pemerintah, pertama itu tidak mendidik kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti tidak mau bayar pajak, nunggu dia nunggak, supaya nanti ketika nunggak dia diampuni. Itu pertama. Kedua, ketika ada pengampunan pajak, ketika ada amnesti pajak, ketika ada penghapusan pajak, maka potensi kehilangan pendapatan daerah besar. Kayak seperti kemarin yang kita lakukan, itu bisa triliunan potensi pajak yang hilang. Walaupun memang masih potensi ya, tapi itulah ketika itu digulirkan, maka potensi itu akan dihapus karena orang yang punya hutang dianggap sudah bayar hutang. Nah, maka ini juga menjadi target yang merubah target, jadi merubah pendapatan kita yang seharusnya besar jadi kecil. Maka untuk itu dalam rangka mengoptimalkan pendapatan, kami Komisi 3 DPRD Provinsi Banten tidak merekomendasikan untuk melakukan amnesti lagi. Dan memang Pak Gubernur sudah bersepakat, sudah berkomitmen, bahkan sudah menyatakan kepada publik hanya 1 kali saja. Ketika saya menjabat jadi gubernur, hanya melakukan 1 kali ini saja untuk amnesti. Tidak akan ada lagi amnesti berikutnya selama beliau memimpin. Dan memang ini baik, karena ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ketika kita dikasih amnesti, gunakan sebaik-baiknya. Tapi jangan berharap amnesti akan datang lagi tahun berikutnya. Ini nggak baik buat mendidik masyarakat, termasuk untuk pendapatan asli daerah juga tidak baik. Seperti itu, Kang Roni. Baik. Catat ya teman-teman. Sebenarnya ini juga ada sih teman kemarin yang ngomong, coba katanya tanyain kalau mau ketemu. Kan saya bilang nih, saya nanti mau ke Cilegon, mau ketemu anggota Dewan Komisi 3, ngomong ini, coba sekalian tanyain katanya ada nggak penghapusan pajak. Ternyata tadi udah dibilang nih sama Kang Dede, Gubernur udah janji hanya sekali amnesti pajak. Baik, kita balik lagi, Kang Dede, kalau dibagi ya dari 8 kabupaten dan kota di Banten itu, PKB itu sumbangan terbesarnya dulu yang mana, Pak? Jadi kalau dibagi PKB sumbangan daerah mana sih yang terbanyak? Ini kalau kita buka data ya buat masyarakat Banten Express dimanapun berada, yang paling terbesar itu yaitu di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu adalah penjumbang PAD terbesar, termasuk PAD dari PKB, pajak kendaraan bermotor. Terus setelah itu daerah mana? Setelah itu PKB itu kemarin di data itu di Kota Tangerang. Kota Tangerang. Yang ketiga itu antara Tangsel sama Kabupaten Serang kira-kira ya. Saya nggak lupa datanya. Tapi memang kalau secara akumulasi paling banyak di Kabupaten Tangerang, sumber PAD yang kita miliki. Ini yang paling buncit kalau tidak salah di Kota Serang mungkin ya, antara Kota Serang atau paling buncit Lebak mungkin ya. Pandeglang gitu ya.
Ya karena populasi kendaraannya ya di sana ya, Betul, karena populasi kan di wilayah Tangerang. kendaraan, populasi penduduk. Iya. Karena sekarang itu hampir satu penduduk punya kendaraan satu misalnya. Ada orang yang nggak punya, Minimal satu ya, ada yang nggak punya misalnya mungkin, tapi ada juga yang satu orang punya kendaraannya lebih dua, dari tiga, satu ya. tergantikan sama orang situ. Dan rata-rata memang jumlah penduduk kita mayoritas ya 55% lebih itu ada di daerah Tangerang. Ya, Tangerang itu Kabupaten Tangerang, ada Kota Tangerang sama Tangerang Selatan. Maka itu juga sama berbanding lurus dengan PAD yang dihasilkan di daerah tersebut. Nah kalau udah melihat gitu ada nggak Pak cara berbeda misalnya untuk di wilayah Cilegon atau di wilayah Lebak sama di wilayah Tangerang supaya potensinya itu terambil lebih maksimal? Ya, tentu kita tergantung dengan potensi daerah masing-masing. Misalnya di Kabupaten Lebak, wilayahnya luas, tapi samsatnya kalau tidak salah ada dua, ya Malingping misalnya sama di Rangkas. Ya. Tapi kalau di Tangerang banyak. Kenapa? Karena jumlah wajib pajaknya banyak, maka nggak mungkin misalnya dikelola oleh Hanya beberapa samsat. gitu ya. Nah ini juga menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Termasuk misalnya ada juga cara-cara pendekatan-pendekatan maupun program-program. Kalau di Kabupaten Tangerang programnya lebih banyak karena wajib pajaknya banyak, karena potensinya banyak. Maka sifat program untuk razia misalnya, sifat program untuk edukasi, untuk jemput bola, termasuk tim pelayanan juga tentu lebih banyak ketimbang di daerah-daerah yang wajib pajaknya sedikit seperti itu. Kalau tadi hasil evaluasi triwulan dan catuwulan tadi ya, kan masih jauh berarti Pak ya, atau masih rendah dari target itu? Apakah ada ini Pak, Bapak melihat terindikasi ada potensi kebocoran? Dengan sistem yang sekarang ya sudah menggunakan aplikasi monitor, apalagi transaksi itu adalah dengan menggunakan transfer langsung ke kas daerah, potensi kebocorannya agak sedikit khusus di pajak kendaraan. Mungkin kalaupun ada kebocoran di pajak kendaraan agak sulit, mungkin di pajak yang lain misalnya kayak pajak mineral tadi ya, tambang misalnya, karena cara pemerintah untuk mengukur, untuk mengawasinya sulit. Dari mana cara-caranya? Kan hanya berdasarkan pengakuan dari pengusaha tambang, termasuk misalnya dari pajak air bawah air permukaan. Pajak air permukaan juga meterannya itu kan juga sebuah alat yang diawasi oleh dinas Disperindak biasanya. bukan UPT meteorologi. itu Meteorologi. PU. Oh ya PU, DSDA ya. Ya dari PU, tapi jamur pajaknya adalah Bapenda. Ini juga kan ada 2 PD yang terkait, jadi mungkin agak susah juga ngawasi. Mungkin ya terindikasi misalnya yang kalaupun ada mungkin di sisi itulah, atau misalnya ada masyarakat atau industri ya khususnya yang menggunakan air permukaan yang belum terregister, karena ngambil uang air permukaan kan nggak tahu di mana saja dia ngambilnya kan, bilupin pipa misalnya kan ngambil kan nggak ketahuan gitu. Nah itu mungkin yang belum teroptimalisasi dalam sebuah sistem. Tapi kalau kendaraan ketika bocor, ketika dia beli dia langsung terregister, maka tingkat kebocorannya di mana misalnya agak sulit saya menemukan kebocoran di pajak kendaraan bermotor ya. Tapi kalau di pajak-pajak yang lain mungkin kayak misalnya pajak bahan bakar. Pajak bahan bakar kita tidak bisa mengukur karena itu datanya dari pusat terkait dengan jumlah berapa konsumsi bahan bakar, termasuk dari cukai rokok. Nah, cukai rokok juga kita nggak punya data pasti, kita hanya mendapatkan data dari pemerintah pusat sekian untuk pajak rokok. Tapi di luar yang lain tadi mungkin ada potensi-potensi, tapi bukan di pajak kendaraan bermotor, dan itu juga terus kita perbaiki, terus kita monitor supaya tidak ada kebocoran-kebocoran. Kita lanjutin teman-teman. Pak, sekarang kalau mekanisme pengawasannya atau controllingnya dari Dewan ke OPD itu seperti apa sih? Atau misalkan ada mungkin Dewan melakukan sidak ke Samsat atau juga ke misalkan pusat perbelanjaan untuk mengecek. Kan sekarang ngecek PKB itu kan bisa tuh melalui aplikasi di HP ya. Atau seperti apa mekanisme pengawasan dan kontrolnya? Kita mekanisme pengawasan itu yang sudah diatur ya di Tatib itu adalah melalui rapat-rapat dengan mitra dinas kita ya, rapat koordinasi, atau misalnya melakukan sidak ketika
ada keluhan, ada masukan, ada aspirasi dari masyarakat. Ya, bisa saja misalnya kita sidak ketika terindikasi di Samsat ini misalnya melakukan manipulasi atau melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP misalnya kan, yang dirasakan oleh masyarakat, atau misalnya ada informasi dari masyarakat terjadi pengambilan air bawah air permukaan yang tidak memiliki meteran, yang tidak berizin, itu kita bisa melakukan sidak. Tapi selama ini memang dalam rapat-rapat kerja kita panggil dinasnya, kita minta datanya. Nah, maka data itulah yang kita coba pelajari, disandingkan dengan apa? Dengan informasi-informasi yang kita terima dari masyarakat, baik melalui media sosial, baik melalui media massa, termasuk dari informasi masyarakat yang disampaikan kita melalui reses. Ada yang melalui reses, ada yang melalui ketemu langsung misalnya, banyak sekali yang itu data-data itu, informasi itu menjadi bahan kita ketika kita menganalisa data yang diberikan oleh dinas ketika rapat kerja sama. Nah, kalau ketika ditemukan biasanya apa Pak langkah-langkahnya? Misalkan ternyata ditemukan tidak sinkron gitu ya, antara apa yang dilaporkan atau dengan apa yang ditemukan. Ya. Biasanya apa mekanisme selanjutnya? Kita harus identifikasi dulu problemnya. Ketika ada masalah nih, kita ketemukan ini masalah. Ketika masalah ini apa problemnya? Kenapa bisa tidak sinkron? Kenapa ini tidak bisa terlayani? Kenapa ini misalnya ada terjadi kebocoran? Nah, ketika kita rumuskan, oh problemnya di sini, kewenangannya terbatas, alatnya terbatas, misalnya, atau misalnya orangnya yang nggak benar. Nah, setelah itu baru kita fokus bagaimana kita cara memperbaikinya. Nah, kalau misalnya, oh ini alatnya kurang, berarti harus kita tambah. Oh timnya kurang, kita tambah. Oh ini orangnya nggak benar nih misalnya. Nah, ini kalau orangnya nggak benar, kita minta pembinaan. Kita sampaikan ke BKD, kita sampaikan ke inspektorat. Kalau sudah dibina sama BKD, sama inspektorat yang nggak benar, ya bisa kita laporkan. Ada nggak unsur misalnya pidananya ya? Kalau misalnya ada terjadi masalah atau terjadi indikasi-indikasi yang memang perlu kita perbaiki. Tapi selama ini ketika ada problem, kita fokus dulu, kita harus tahu dulu ini kenapa terjadi masalah. Ini kan dalam rangka merumuskan solusinya. Karena kan kalau kita hanya nyari salah orang kan juga nggak ada solusi, nggak ada perbaikan, nggak ada outcome buat masyarakat kan. Tapi bagaimana ketika kita ada masalah, kita cari masalahnya kenapa, kita cari solusinya. Nah, dari sekian solusi itu ada beberapa problem. Rata-rata misalnya solusinya adalah karena kurang anggaran misalnya kan. Tapi ada juga karena memang mentality dari birokrasinya, dari pegawainya. Gitu. Ini juga yang coba kita evaluasi ya. Kalau misalnya terbentur dengan izin, terbentur dengan koordinasi yang lain, nah itu kita mungkin butuh waktu. Tapi kalau ada juga misalnya problemnya, masalahnya dengan komunikasi dengan lintas OPD, nah ini juga kita kadang-kadang marah. Kenapa dengan lintas OPD ini kok ego sektoralnya tinggi, jadi sehingga tidak bisa mengkoordinasikan program sebaik mungkin, padahal masih dalam satu pemerintahan gitu. Ini menjadi evaluasi buat kita. Baik. Kalau selain PKB, apa Pak sektor yang unggulan kedua yang di Banten? Selain PKB tadi, bea balik nama, BNKB. Oh iya, masih dari kendaraan juga ya. Bedanya dia kalau orang beli motor balik nama, baik beli motor second maupun motor baru. Ya. Ketika motor baru kan balik nama dia kan. Gitu. Ketika motor kendaraannya bekas, maka diukurlah pajaknya dari nilai kendaraan tersebut ketika beli. Kalau dulu misalnya 100 juta, tahun kedua mungkin 800 juta, tahun ketiga mungkin 700 juta, pengalih pajaknya dari situ ya, itu menurut. Itu dua itu, jadi masih dalam kendaraan lah, pajak kendaraannya ataupun ada pajak kendaraannya, ada biaya balik namanya BNKB. Setelah itu pajak yang berikutnya itu dari pajak rokok. Pajak rokok. Ya, setelah pajak rokok berikutnya pajak bahan bakar. Pajak bahan bakar. Bahan bakar juga cukup lumayan. Pajak rokok. Kalau pajak rokok itu yang mananya yang masuk ke daerah? Ke daerahnya? Itu dari pemerintah pusat. Dia bagi hasil gitu. Bagi hasil. Kita cara perhitungan pemerintah pusat itu kita tidak paham betul, tapi beliau menyajikan data bahwa pendapatan cukai dari wilayah Banten misalnya. Wilayah Banten sekian, sama dengan pajak bahan bakar. Nah, kita kan monitor SPBU itu nggak bisa juga tidak monitor kan, itu data dari Pertamina ya. Dia menyampaikan bahwa konsumsi BBM di wilayah Banten sekian. Nah, kita dapat pajaknya sekian. Jadi kita terima aja. Terima datanya.
Itu berarti termasuk yang sektor pendapatan dari pusat ya, bukan PAD. PAD masuknya. Itu bukan yang termasuk dalam apa dana transfer dari pusat Bukan. atau DAK, DAU bukan. Itu PAD kita, cuman dari pajak kendaraan, dari pajak rokok ya, termasuk yang bahan bakar. Kalau kayak dulu kan sarang burung walet, pajak air tanah. Nggak ada di kita sekarang. Enggak ya? Nggak ada. Udah dikembaliin ke daerah ya? Ya, burung walet nggak ada, pajak air tanah nggak ada. Adanya pajak air permukaan. Oh, pajak air permukaan. Pajak permukaan di kita. 1, 2, 3, 4 pajak air permukaan. Sekarang ada pajak alat berat sama pajak yang mineral logam, bukan batuan itu, MBLB. Pasir, apa gimana tuh? Iya, dia itu seperti pajak pasir, pajak tanah gitu. Oh, galian itu. Tapi itu memang di option sama pemerintah kabupaten kota. Seperti PKB aja ada opsi pajaknya gitu Pak ya. Gitu, ya. Baik. Lebih banyak dia kabupaten kotanya baru kita. Itu juga ngawasinnya susah. Kecuali di tiap tambang misalnya ada pintu yang khusus dikunci sama pemerintah pakai sistem. Itu kan nggak ada setiap tambang. Jadi melaporkannya, mekanisme pelaporannya seperti apa, ini juga keterbatasan kita. Kalau masang alat di setiap pintu tambang kan tambang banyak banget. Kalau tambangnya tambang besar-besar mungkin bisa, tapi kalau tambangnya tambang-tambang kecil itu susah ngawasinnya. Kita nongkrongin orang, kebanyakan orang yang nongkrong. Nah ini yang susah ngontrolnya untuk pajak tambang. Jadi dalam tanda kutip sempit juga ya wilayah provinsi itu. Cuma berapa sektor coba dibanding kabupaten kota ya? Ya, kita itu pajak berarti sama 6 sama tambang 7. Pajak kendaraan, biaya balik nama, rokok, BBM, pajak alat berat, pajak alat berat, pajak tambang mineral ya, itu. Maksudnya sektornya kan sempit. Ya. Sementara kalau di kabupaten kota kan hotel, restoran itu ya kan, olahraga itu banyak kabupaten kota. Banyak, lebih banyak termasuk PBB, BPHTB, pajak parkir, billboard ya. Pantesan APBD-nya mepet sama Kabupaten Tangerang. Iya. Kabupaten Tangerang itu iya 8,12 apa berapa gitu. Ini 10. Baik. Kita balik lagi. Kalau ngelihat dari tren yang kemarin ya baru 3 bulan sih Pak ya evaluasinya. Itu ngelihatnya apa Pak tantangan, apakah menurut Bapak akan lebih sulit itu dari tahun lalu atau gimana? Kalau saya melihat secara kacamata pribadi ya di berbagai media informasi termasuk referensi-referensi yang kita baca bahwa kondisi ekonomi Indonesia hari ini termasuk Banten memang kondisinya lagi tidak baik-baik saja ya. Ini memang banyak faktor termasuk faktor eksternal yaitu termasuk faktor ekonomi global yang tadi saya sampaikan, ada perang di mana Rusia sama Ukraina belum selesai, tambah lagi antara Iran, mudah-mudahan sekarang selesai nih Iran sama Amerika ya. Dolar kita tahu juga naik ya. Suku bunga juga naik dan lain sebagainya, mungkin agak memberatkan kondisi. Mungkin bisa saja disebut krisis kira-kira 2026 ini, entah sampai kapan akan membaik. Jadi faktor inilah yang membuat ada kontraksi ekonomi termasuk terkait dengan pendapatan belanja pemerintah. Maka ini kita coba harus waspada, kita juga harus coba efisien, harus coba memfokuskan kembali belanja-belanja mana yang memang belanja yang penting, yang memang pelayanan terhadap masyarakat atau fasilitas untuk masyarakat. Nah, ini mungkin yang diprioritaskan. Belanja-belanja yang tidak penting, yang tidak prioritas, yang tidak langsung dirasakan sama masyarakat mungkin coba kita tahan dulu sampai melihat perkembangan ekonomi, perkembangan pendapatan. Kalau misalnya sampai terus September tidak membaik, ya kita harus evaluasi di APBD perubahan. Mungkin targetnya bukan lagi 10, mungkin bisa 9, gitu ya. Kalau dari target pendapatannya berkurang. Selain pendapatan kan pengeluaran atau belanja juga jadi ranah Komisi 3 ya Pak ya? Kalau pengawasannya. Kalau di kita di pengelolaannya aja, di DPKAD-nya. Oh, aset pengelolaan itu ya, keuangan ya. Keuangan dan aset daerah itu ada di kita, hanya pengelolaannya doang. Kalau penggunaannya tidak? Kalau penggunaannya, kalau dinas-dinas kita, misalnya di Bapenda ada penggunaan anggarannya, misalnya buat pelayanan, buat fasilitas, ada pariwisata, belanjanya juga di kita, termasuk ada dinas perizinan dan penanaman modal juga, itu belanjanya ada di kita. Berarti dalam hal pengelolaan itu termasuk juga posting anggaran itu menjadi ini Komisi 3? Ya, jadi mitra kita. Tapi kan kalau belanja sebenarnya tergantung APBD yang kita buat. Ketika APBD ini misalnya disahkan 10,5
2 triliun untuk pos-pos apa saja, maka itu kan dikelola oleh BPKAD ya. Nah, di situ ada yang memposting mana yang didulukan, mana yang tidak. Tentu itu koordinasi antara ketua tim TAPD, ada Pak Sekda di sana. Baik. Selanjutnya mungkin ini Pak, apakah perlu juga Bapenda itu memeras otak mereka untuk ekstensifikasi ya pajak-pajak atau sektor-sektor potensi pajak di 6 sektor itu? Wajib. Bapenda itu karena ujung tombaknya pemerintah dalam hal pendapatan, jadi dia harus melakukan intensifikasi, ekstensifikasi maupun pola cara baru, kreativitas baru dalam rangka bagaimana mengedukasi. Kan yang paling penting itu rasio pajak, bahwa rasio pajak itu kita masih rendah, berarti kan penting mengedukasi supaya masyarakat sadar betul, paham betul bahwa pajak itu sebuah kebutuhan, sebuah kewajiban untuk kita sendiri, untuk kita semua, karena nanti akan kembalikan kepada kita. Nah, maka selain mengedukasi, kita juga harus memberikan informasi yang lengkap sebagai bentuk transparansi. Ini penting juga bahwa anggaran itu memang digunakan lebih banyak atau sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, maka ini memang untuk menyadarkan masyarakat bayar pajak itu memang butuh sesuatu yang tadi kerja keras, kerja cerdas. Maka intensifikasilah, ekstensifikasilah itu penting dilakukan oleh teman-teman di Bapenda. Jangan jadi juru kasir. Orang hanya nunggu orang mau bayar pajak, tapi tidak ada cara untuk mengedukasi mereka, untuk jemput bola mereka, atau dengan cara juga membuat sistem yang sehingga masyarakat itu wajib akhirnya, karena terkunci dengan sistem misalnya kan, akhirnya mau nggak mau harus bayar pajak. Itu juga menjadi catatan kalau menurut saya, supaya ke depan kita tidak lagi ngejar-ngejar orang wajib pajak kalau dengan tersistem. Kayak sekarang orang nggak bisa beli kendaraan kalau dia nggak bayar pajak, itu kan sistem. Ketika dia nyetak nomor polisi SNK pasti otomatis. Itu kan bagian dari cara itu. Ke depan misalnya orang misalnya kalau mau beli emas misalnya, karena identifikasi belum bayar pajak misalnya, harus bayar pajak dulu mungkin ya. Atau orang ketika mau beli rumah, beli tanah, ternyata masih punya masih hutang pajak. Nah, itu bagaimana cara mengkonekkan data itu? Jadi orang, kamu punya hutang pajak tapi kau beli rumah, kau beli tanah, kau beli emas misalnya. Nah, itu jangka panjang mungkin akan menjadi sebuah bahan, akan bisa terrealisasikan mungkin 5-10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin negara maju akan seperti itu ke depan. Baik Pak Dede, nggak terasa udah baik nggak terasa teman-teman, kita sudah hampir setengah jam ngobrol sama Pak Dede di rumah Pak Dede. Dan mungkin ini yang terakhir Pak nih ya, apa pesan Bapak untuk masyarakat, untuk OPD atau birokrasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan juga keuangan di Banten aja? Ya, baik, buat masyarakat Banten dimanapun berada, yuk kita bayar pajak, karena pajak itu untuk membangun Banten, untuk membangun fasilitas, sarana, prasarana kebutuhan masyarakat. Yuk kita bayar pajak, yuk kita awasin penggunaan uang pajak, supaya sepenuhnya uang yang dibayarkan oleh kita semua, pajak yang kita bayarkan oleh masyarakat Banten, supaya transparan, supaya dikelola untuk kepentingan dan fasilitas masyarakat Banten. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Terima kasih, kami juga terima kasih kepada teman-teman podcast Ngorek yang terus mengikuti channel podcast Ngorek ini. Jangan lupa ikutin isu pemberitaan terkait di bantenexpress.co.id dan tangerangexpress.thisway.id. Juga informasi mengenai berbagai hal di media sosial resmi Tangerang Express Official di IG, TikTok, dan juga Facebook. Demikian teman-teman, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sekali lagi Pak Dewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.